Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025. Polisi masih menyelidiki kasus kematian diplomat muda Kemlu berinisial ADP yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tim Kompas TV mendapatkan rekaman CCTV detik-detik diplomat Kemlu ditemukan tewas di kamar kos. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 orang yang tengah berusaha membuka jendela kamar kosan korban. Dengan tenang, 2 pria di depan kamar korban mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun, pintu terkunci rapat. Alhasil, salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela, lalu membuka pintu dari dalam kamar. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membacakan nota pembelaannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, Hasto menyebut kasusnya merupakan rekayasa hukum dan syarat muatan politis. Hasto juga menyebut nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dipecat dari Partai PDIP pada 2024. Pekan lalu, Jaksa Penuntut KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan ini hukuman penjara selama 7 tahun atas dakwaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Banyak suara civil society yang menyatakan bahwa proses hukum yang saya alami akibat sikap yang terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 2023 dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keteguhan di dalam menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode serta menjaga disiplin partai PDI Perjuangan dengan melakukan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution bersama dengan 24 anggota partai lainnya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Pokmas di lingkungan pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan alasan pihaknya melakukan pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa di markas Polda Jawa Timur. Setio mengatakan Kofifa diperiksa di Polda Jawa Timur dengan alasan efisiensi karena tim penyidik tengah berada di wilayah tersebut. Dilakukan di Jawa Timur atau di Surabaya itu karena bersamaan penyidik saat ini, bahkan sudah beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan, mereka semua ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, ini berkaitan juga efisiensi bersamaan ya, mereka melakukan kegiatan di perkara yang lain. Dan sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Jocelyn pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV.